Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Centana Centini. Kali ini kita akan meneruskan lagi cerita yang berjudul Akad Jiwa Mengungkap Misteri Perjanjian Gaib dengan Para Lelembut Peminta Tumbal, episode kedua. Cerita ini ditulis oleh Puer TV. Namun sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misterius lainnya. Di episode sebelumnya, Gama masih terngiang-ngiang nama kampung Sakala Nangor yang membuat Ki Dudui resah. Sesampainya di rumah, Gama disuguhkan pemandangan yang di luar nalar manusia. Alda, teman istrinya Dewi, mendadak kesurupan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya kepada keluarga Gama dan Dewi? Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Terdengar suara napas Dewi yang tidak tenang, apalagi cengkraman tangannya semakin erat memegang tanganku saat ini. Melepas kepergian mobil mewah itu secara perlahan keluar dari halaman parkir dan melewati gerbang begitu saja. Tadi Alda lagi makan, tiba-tiba tidak memakai sendok, Gam. 5 jarinya itu langsung digunakan untuk mengambil nasi dan opor ayam di piring. Anehnya, tiba-tiba dan sangat rakus sekali, seperti kelaparan. Itu semenjak kamu datang, Gam, ucap Dewi, melihat ke arah kucing yang sudah berjalan terpincang-pincang ke arah belakang. Lalu Dewi berjalan masuk ke dalam rumah. Sudah, buat ibu dan Teh Anggit tenang dulu sana, di kamar ibu tuh. Biar aku beresin gelas dan semuanya, jawabku. Dewi langsung berjalan ke arah kamar Ibu Mulyani berada. Namun aku langsung disuguhkan sesuatu di luar nalar aku sebagai manusia. Lendir yang awalnya berwarna putih di dalam gelas itu, kini sudah berubah menjadi hitam, bahkan mengeluarkan bau yang sangat menjijikkan. Membuat aku langsung membawa semua gelas ke arah dapur sambil membereskan pecahan piring. Walaupun cukup aneh, terjatuhnya piring dengan pecahnya untuk ukuran seorang perempuan seperti Alda sangat tidak masuk akal. Bukan lendir biasa. Kalau memang itu bekas Alda, ada yang sedang tidak baik-baik saja. Kedatangannya ke rumah ini, apa ini jawaban dari semua kejanggalan sejak siang tadi? Ucapku perlahan sambil berusaha menenangkan diriku. Terus mencoba peka dan mengingat semua gerak dan gestur tubuh Alda. Walaupun aku perlu penjelasan dari Dewi terkait ucapan Kang Ito barusan. Gama, ucap Ibu Mulyani dengan wajah cemas mendekat ke arahku. Ada apa, Bu? Jawabku. Bukan ada kaitannya lagi dengan kejadian itu, ucap Bu Mulyani perlahan. Seharusnya bukan, Bu. Yang sudah terjadi biarkanlah. Keluarga kita baru saja melewati cobaan itu kan. Sudah, Ibu tenang ya. Mungkin memang barusan penyakit Alda saja, jawabku, berusaha menenangkan dan tidak mengarahkan pikirannya pada kejadian yang sudah dilalui Ibu Mulyani cukup berat. Apalagi harus kehilangan suaminya. Ibu hanya takut saja, Gem, jawab Bu Mulyani. Beruntungnya, azan Isya baru saja terdengar berkumandang, membuat aku memberi saran pada Ibu Mulyani agar segera melaksanakan ibadah dan meminta ketenangan seperti yang sudah lama Ibu Mulyani lakukan, diikuti oleh langkah Dewi dan Teh Anggit. Nanti ada hal penting yang mau aku bicarakan, Gam, bisik Dewi perlahan. Setelah semuanya tidur saja, Wi. Buat Ibu dan Teh Anggit tenang dulu, jawabku.
Dewi langsung menyusul Ibu Mulyani dan Teh Anggit kakaknya itu berjalan ke arah musola. Setelah memahami apa yang aku sarankan, walaupun aku yakin pikiran Dewi lebih berkecamuk daripada aku. Beberapa kali aku melihat ke arah bekas gudang di tengah rumah yang sekarang aku jadikan ruang kerja dan menyimpan semua bekas-bekas sekolah. Tidak ada pertanda bahwa kejadian barusan berkaitan dengan tempat itu dan kuburan yang berada tepat di seberang jendela kamar yang masih terdapat pohon besar. Bukan dari sana. Semuanya sudah Ki Dudui bereskan, kan? Ucapku perlahan. Membuatku semakin yakin kejadian di rumah sakit, rumah Ki Dudui, dan barusan bukan tanpa sebab datang kepadaku. Satu-satunya jalan yang bisa aku ambil untuk membuatku tenang adalah berserah kepadanya. Setelah itu, dengan cepat aku mandi dan menggelar sajadah di sebuah ruangan kerja yang dulunya adalah gudang. Aku melaksanakan ibadah Isya dan duduk bersila setelah 2 kali salam. Gam, suara Dewi terdengar dari balik pintu. Karena terbiasa, Dewi, Bu Mulyani, dan Teh Anggit tidak pernah masuk ke ruangan kerja sekaligus yang biasa aku gunakan untuk beribadah ini tanpa izin dan sepengetahuanku. Masuk, Wi, jawabku sambil berbalik badan. Pakaian buat besok sekolah sudah aku siapkan di kamar, Gem. Aku tunggu di kamar, ada hal penting. Ucap Dewi, terlihat dari raut wajahnya penuh kecemasan. Tunggu sekarang saja, Wi. Ayo, jawabku sambil berdiri dari sila. Buat besok ke sekolah emangnya sudah kamu siapkan, Gem? Ucap Dewi. Bisa pagi setelah subuh, jawabku sambil menarik perlahan tangan Dewi agar berjalan ke kamarnya yang berdekatan dengan bekas kamar Teh Lasmi. Setelah pintu kamar aku tutup dan melihat kamar Ibu Mulyani masih terbuka dan biasanya ditemani oleh Teh Anggit, membuatku sedikit tenang. Walaupun perempuan yang sudah menjadi istriku sejak beberapa tahun ke belakang itu sedang duduk di atas kasur sambil menunduk lesu dengan wajah yang terlihat lemas. Soal Alda sama suaminya itu, Gam. Maaf, aku bingung harus mulai bicara dari mana. Dan pasti hal ini berlawanan dengan prinsip kamu. Aku tahu betul kamu seperti apa. Apalagi, ucap Dewi perlahan. Apalagi kamu tahu kan aku seperti apa? Pelan-pelan saja. Aku akan coba dengarkan. Tapi sebelumnya aku mau tanya. Alda duduk di sebelah mana ketika di ruang tamu depan? Jawabku, sambil duduk bersila di bawah Dewi yang duduk di atas kasur. Alda di tengah, Gam, bersebelahan denganku. Suaminya di dekat Alda. Kenapa emangnya? Tanya Dewi heran. Apa gelas itu juga yang ditelepon jatuh? Tanyaku, semakin membuatku yakin bahwa gelas penuh dengan lendir yang berubah warnanya itu diminum Alda. Iya, Alda saja katanya tidak sadar kenapa bisa jatuh gelasnya ketika aku bicara sama kamu, Gam. Tapi Gam, ada hal yang lebih penting daripada itu. Ucap Dewi. Dewi malah melihat ke arah handphone yang baru saja berbunyi dering panggilan masuk. Lalu diperlihatkan ke arahku sebuah nama Alda, nama dari panggilan itu. Angkat saja, ucapku. Dewi hanya menggelengkan kepalanya saja, kemudian mengaktifkan mode silent, lalu menyimpannya tepat di sebelah handphone aku. Walaupun layarnya kembali menyala, pertanda panggilan masuk itu berulang dari Alda. Wi, takutnya kenapa-napa. Apalagi barusan begitu. Alda kasihan. Ucapku mulai cemas.
karena merasakan sesuatu yang tidak baik pada Alda dan suaminya. Dewi tidak menjawab lagi ucapanku. Tatapannya terlihat bingung sekali melihat ke arahku. Oke, sudah biarkan. Aku mendengarkan kamu bicara saja. Tenang, jangan jadi beban. Karena ada hal lain juga yang ingin aku bicarakan terkait kedatangan Alda. Dan apa saja yang sudah aku bicarakan dengan Ki Dudui. Ucapku perlahan, sambil berdiri dan duduk di sebelah Dewi, di atas kasur. Aku kira itu Alda, Gam, yang beberapa hari terakhir bertanya kabar lewat berbalas pesan. Setelah memang cukup lama, bahkan aku sempat bertanya juga kepada Rina. Sama Rina juga komunikasi sama Alda. Tapi yang mengirim pesan itu ternyata Kang Ito, suaminya, Gam. Jawab Dewi perlahan sambil melihat ke arah mataku. Sebuah tatapan kecemasan yang tergambar dari dua bola matanya itu. Lalu, Wi, aku belum paham. Jawabku. Terasa sekali tangan Dewi yang aku pegang sekarang perlahan menjadi panas. Lalu, tadi Kang Ito minta tolong. Sudah bawa Alda kemana-mana, dari mulai medis, kontrol kejiwaan sampai pakai cara lain. Namun selalu gagal, Gam. Penyakitnya yang seperti barusan kamu lihat itu, Gam. Satu sisi aku merasa kasihan, satu sisi lagi kita juga tidak tahu apa-apa. Ucap Dewi. Dari mana suami Alda tahu hal itu? Dan kenapa datang pada kita, Wi? Tanyaku semakin penasaran. 2 tahun yang lalu setelah masalah keluarga kita selesai, Rina dan Alda adalah salah satu teman cerita aku. Dan mereka juga tahu bahwa yang menyelesaikan itu adalah kamu, Gam. Jawab Dewi. Aku langsung terdiam mendengarkan alasan yang Dewi katakan. Bahkan cukup masuk akal sekali. Namun, sulit sekali untuk aku menerima kenyataan malam ini. Setelah berusaha hidup senyaman dan seaman mungkin, tanpa ingin berurusan lagi dengan masalah seperti itu. Gam, Kang Ito bilang akhir-akhir ini setiap malam selalu melihat dengan mata kepalanya di atas ranjang Alda seperti sedang disetubuhi. Bahkan sampai mengeluarkan banyak keringat berbau binatang. Kang Ito khawatir akan hal itu. Apalagi sejak bapaknya meninggal 3 tahun yang lalu. Karena aku juga tahu betul, Gam, rasanya ditinggalkan bapak. Makanya aku balas pesan itu dan aku terima kedatangan Alda ke rumah Gama. Kamu pasti paham kan, Gam? Ucap Dewi sambil memegang tanganku dengan erat. Kali ini benar-benar aku kaget mendengar ucapan yang keluar dari mulut Dewi. Seolah apa yang pernah Mang Ade cium baunya di toko dan kejadian barusan membenarkan semuanya yang menjadi ketakutan juga kecemasan aku. Wi, serius sampai segitunya? Bukannya seingat aku orang tua Alda orang sangat berada ya? Tanyaku semakin penasaran. Banget, Gama. Usaha semua peninggalan bapaknya yang hampir bangkrut itu sekarang dikelola ibunya Alda. Zaman kuliah, aku termasuk dekat dengan Ibu Rohmah itu. Peternakan kambing dan sapi juga kebun pisangnya, bahkan segala jenis sayuran melesat sekali di kampungnya itu. Barusan Kang Ito yang cerita. Bahkan sekarang mempunyai lahan perkebunan dari arah rumah pemberian Teh Lasmi itu ke atas lagi. Ucap Dewi menjelaskan sambil terlihat mengingat masa itu. Sulit, Wi. Aku tidak ingin kejadian membahayakan nyawa terulang lagi. Ucapku perlahan. Wi, Dewi. Tiba-tiba terdengar suara Teh Anggit di depan kamar, membuat Dewi langsung berdiri. Aku tidak memaksa, Gam. Sama halnya ketika kamu berangkat untuk menolong Arya teman kamu itu. Aku hanya ingin kamu tahu alasan kecemasan aku sejak siang tadi. Dan tidak membuat kamu berpikiran aneh-aneh saja. Bahkan Teh Anggit
harus menemani Ibu Mulyani malam ini tidur di kamarnya setelah bicara pada Dewi. Karena aku paham betul keadaan Ibu Mulyani yang pasti langsung terbayang hal buruk setelah kedatangan Alda. Bukan begitu, Wi. Ketika Arya semuanya tidak sengaja, ucapku ketika Dewi sudah duduk kembali. Apa kedatangan Alda dan usaha suaminya itu disengaja? Mereka sudah kesulitan, Gam. Bukannya kamu pernah bilang, menolong itu tidak boleh pandang bulu. Segala cobaan itu bisa jadi adalah rezeki yang kuasa berikan, agar selalu berpikiran baik. Andaikan Alda adalah titipan dari garis takdir hidup kamu dan aku, gimana? Apa iya hati kamu tega? Jawab Dewi, seolah memukul hati nuraniku dengan sangat keras. Hatiku langsung tersentuh dalam keadaannya yang sedari tadi menolak untuk ikut campur pada masalah Alda. Bahkan aku merasa malu diingatkan oleh ucapanku sendiri melalui Dewi istriku. Walaupun kamu tidak mau membantu, antarkan saja nanti aku datang ke rumah Alda. Anggap saja untuk membalas kedatangan dan niat baiknya kepada kita, jawab Dewi, sambil perlahan membaringkan badannya di atas kasur. Sementara aku masih saja duduk dan mencoba menenangkan hati akan masalah yang sangat pelan sekali dengan mulus datang begitu saja. Untuk hal itu aku setuju, Wi. Di mana rumahnya Alda memangnya? Ucapku sambil melihat ke arah Dewi. Kampung Sakalanangor, 3-4 jam dari sini, Gam. Aku masih ingat jalannya juga, jawab Dewi. Wi, serius? Bentakku tiba-tiba karena kaget mendengar nama kampung tersebut. Kaget aku ini keras sekali, Gam. Iya, serius kampung itu. Masa aku bercanda sih, dari tadi juga serius? Jawab Dewi sedikit kesal. Jantungku seolah ingin lepas dari tempatnya. Napasku yang sekarang normal seolah ingin berhenti ketika mendengar nama sebuah kampung yang Ki Dudui sebelumnya ceritakan. Tidak mungkin. Dan jangan sampai cerita bangkai kambing itu dari keluarga Alda atau ibunya. Ucapku di dalam hati. Merasakan sebuah kecemasan dan ketakutan menjadi satu, memberikan jawaban kepadaku malam ini. Gam, kamu baik-baik saja? Sudah, ayo tidur. Nanti saja kita ke rumah Alda akhir pekan. Jangan ganggu waktu mengajar kamu, ucap Dewi. Iya, Wi, baik-baik saja ini. Ayo tidur, besok kamu juga harus ke toko kan? Jawabku sambil membaringkan badan di sebelah Dewi. Melihat jam sudah hampir pukul 9 malam. Mata Dewi sudah perlahan terpejam, sementara aku masih tidak percaya. Kenapa bisa Alda berasal dari nama kampung yang sama? Sebuah kampung yang membuat Ki Dudui cemas. Harusnya tidak. Jangan berprasangka buruk, Gama. Ucapku berbicara sendiri pada diriku. Sambil memejamkan mata, perlahan mengingat semua ucapan Dewi dan merasa benar bahwa kedatangan Alda dan segala permasalahan itu pasti bukan tanpa sebab sampai ke telingaku malam ini. Besar sekali dorongan untuk aku melakukan sholat yang biasa aku lakukan ketika dini hari, membuat aku menyiapkan niat dan ingin berdoa di waktu orang-orang sedang tertidur lelap, meminta petunjuk darinya agar langkahku selanjutnya tidak salah. Harus secepatnya Ki Dudui tahu bahwa Budi harus mencari tahu kebenaran semua ini, ucapku dalam hati. Semakin aku menolak ikut di dalam masalah Alda, perkataan itu malah semakin keluar dengan lancar dari hatiku. Mataku baru saja perlahan terbuka. Pemandangan wajah cantik Halimun Dewi yang pertama aku lihat
Bahkan aku langsung mengecup keningnya sebagai tanda syukur. Setelah banyak masalah yang dilalui bersamanya dan juga keluarga ini, banyak kebahagiaan yang aku rasakan tanpa disadari datang begitu saja. Aku melihat jam sudah pukul 1:10 dini hari, membuat aku perlahan bangun dari atas kasur. Bahkan karena kemunculan kucing hitam, membuat aku membuka lemari dan melihat gelang gengge pemberian Ki Dudui turun-temurun dari kilang samana buyut aku, yang aku simpan di tempat paling aman. Walaupun cukup kaget karena posisinya bergeser, namun beruntungnya tidak mengeluarkan suaranya yang biasa membawa pertanda keadaan semakin buruk. Tidak apa-apa, Wi. Terkadang ikhlas itu tidak perlu alasan. Jangan cemas, ucapku perlahan sambil membenarkan posisi rambutnya. Karena aku paham betul setelah obrolan di luar nalar sebelum Dewi tidur, setidaknya akan menjadi beban di dalam pikirannya itu. Aku keluar kamar perlahan, meninggalkan Dewi yang tertidur lelap, memastikan seluruh ruangan sudah terkunci, termasuk kamar Bu Mulyani, dan melihat dari jendela ke pos yang biasa Mang Tahrim gunakan untuk beristirahat. Aman, ucapku sambil berjalan melewati dapur untuk ke arah musola belakang yang biasa aku gunakan untuk sholat malam. Bahkan tidak menyangka, dari pohon besar yang terdapat kuburan bayi itu, semuanya berawal sampai aku hidup di titik sekarang. Setelah mengambil wudhu, terasa sekali angin malam itu sangat dingin. Tidak seperti biasanya, juga bulan dengan cahayanya bisa aku lihat dengan jelas. Namun tetap saja pikiran tentang Alda dan nama kampung itu masih diam dan nyaman ada di dalam pikiranku saat ini. Hal itulah yang membawa aku untuk meminta pertolongan kepada pencipta kehidupan dan isinya. Dalam setiap gerakan dan bacaan sholat malam ini, perlahan aku merasakan bukan berada di dalam musola belakang rumah. Namun, sampai selesai sholat, semuanya bisa aku atasi dengan berusaha menenangkan diriku. Bulatan tasbih dengan perlahan terus tersentuh oleh jari-jariku, sambil hatiku terus mengucapkan zikir yang sebelumnya diberikan Ki Dudui kepadaku, lalu aku amalkan. Dengan yakin, terus aku membacanya, sambil terus meminta petunjuk. Walaupun sekarang yang aku rasakan seperti bukan berada di dalam musola seperti biasanya. Karena angin di luar malah mengeluarkan suara gesekan bambu-bambu. Seperti di sebuah leweng, seharusnya sebuah ketenangan kini malah sebuah ketakutan yang aku rasakan. Apalagi tidak terasa, keringat sudah mengalir di tubuhku begitu saja dalam keadaan udara yang dingin malam ini. Leweng awi kolot, ucapku sambil perlahan membuka mata. Mengingat sebuah tempat yang Ki Dudui katakan, membuat aku semakin merasa ketakutan datang bertubi-tubi padaku. Bahkan sekarang aku mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Gam, Gam. Aku langsung berbalik badan. Teh Anggit tiba-tiba sudah berdiri di belakangku. Teh, kenapa tumben bangun? Tanyaku. Dewi yang aneh makan jam segini, tapi enggak menjawab ketika aku tanya. Matanya juga merah. Jawab Teh Anggit sangat panik. Membuat aku langsung berdiri dan mengikuti langkah Teh Anggit. Namun aku sangat kaget karena dari pojokan musola melihat kucing hitam sedang tertidur pulas begitu saja. Jangan sampai, ucapku di dalam hati semakin panik. Sama halnya dengan langkah Teh Anggit yang semakin cepat. Dewi sudah duduk di tempat yang sebelumnya ditempati oleh Alda. Anehnya Dewi sedang memakan opor ayam tanpa menggunakan sendok. Sama persis dengan kejadian Alda. Karena ingat betul, makanan itu masih tersisa di dapur.
Jangan bangunkan ibu, kasihan teh. Ucapku perlahan mendekat ke arah Dewi yang sedang menatap tajam ke arahku. Sambil mengunyah makanan, kemudian dimuntahkan secara perlahan mengenai bajunya. Badanku sudah terasa panas, apalagi kini Dewi tersenyum menakutkan dengan mata yang semakin memerah. Tanpa berlama-lama, aku usap wajahnya, walaupun tanpa ada perlawanan dari Dewi. Hanya mulutnya saja yang bergerak, seperti ingin mengatakan sesuatu. Sosok yang sama dengan Alda, ucapku di dalam hati. Apalagi aku melihat kucing hitam sudah berdiri lurus dengan posisi Dewi di dekat dapur. Gam, gimana ini? Tanya Teh Anggit sangat panik. Oh, sakit! Teriak Dewi sangat kencang sekali dengan hembusan napasnya yang kencang, sambil tangannya berusaha menyingkirkan tanganku yang berada di kepalanya, seperti bukan suara Dewi, melainkan suara perempuan lain. Gama, ada apa? Sahut Ibu Mulyani yang keluar dari kamarnya dan berjalan terburu-buru ke arah meja makan. Tanduk, ucapku dalam hati. Terus saja aku membacakan sebuah doa sambil meminta pertolongan. Anehnya malah bayangan Alda yang aku lihat berada di sebuah hutan dan suara bambu-bambu bergesekan terdengar jelas oleh telingaku untuk kedua kalinya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan sangat keras dari pintu depan rumah, berbarengan dengan napas Dewi yang semakin perlahan kembali normal. Lalu badannya tiba-tiba lemas. Teh, maaf pegang dulu, biar Gama yang buka saja, Bu. Ucapku sambil berlari ke arah pintu depan. Tok, tok. Gama, Gama. Sebentar. Jawabku, sangat kenal dengan suara ini. Membuka pintu secara perlahan. Kakek, ucapku sangat kaget. Ki Dudui sudah berdiri di depan pintu dengan Budi tepat berdiri di belakang Ki Dudui dengan menundukkan kepalanya. Anehnya ketika melihat ke arah gerbang rumah, pintunya masih tertutup. Dewi mana? Kasihan, jawab Ki Dudui sambil masuk tergesa-gesa ke dalam rumah. Bud, katakan, ucapku panik. Mungkin tamu sore itu datang membawa segalanya, Gam. Mengancam siapa saja yang mengganggu garis tali nyawa yang sudah mengikatnya harus menanggung resiko. Ini baru permulaan, jawab Budi perlahan, sambil berjalan masuk begitu saja. Terdengar di dalam, suara teriakan Dewi semakin kencang. Apalagi terlihat Ki Dudui sudah berada di depan Dewi, yang masih berada di dalam pelukan Teh Anggit dan dipegang oleh Ibu Mulyani. Budi langsung berjalan mendekat di samping Ki Dudui. Namun tatapannya malah bukan ke arah Dewi, melainkan ke arah kursi sofa ruang depan. Astagfirullah, ucapku di dalam hati. Sosok perempuan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya itu sudah duduk di tempat yang sebelumnya Alda berdiam ketika bertamu. Membuatku hanya bisa diam, apalagi suasana rumah semakin mencekam. Ada seseorang yang telah membangunkan apa yang sudah lama mati di Telaga Mayit. Kita harus ke sana, Gama, ke kampung Sakalanangor, bisik Ki Dudui sambil mengajak aku berjalan ke arah sosok perempuan itu, meninggalkan Budi yang sedang mengatasi Dewi. Tapi kek, jawabku semakin panik. Itu baru hal kecil saja, Gama. Ada napak tilas bekas kilang samana. Semoga saja bukan bekas tamu yang tadi sore datang, ucap Ki Dudui perlahan. Wah, sakit! Teriak Dewi jauh lebih kencang dari sebelumnya. Sementara sosok perempuan yang sedang duduk di sofa itu malah tertawa cekikikan sangat keras, bahkan membuat telingaku merasakan kesakitan. Tidak ada pilihan. Kilang samana berasal dari sana.
Ini ada kaitannya dengan orang yang sudah melakukan akad jiwa. Sebelum petaka lebih besar datang pada keluarga besar kita. Ini tidak main-main. Ucap Ki Dudui dengan tegas, sambil berjalan semakin mendekat ke arah sosok perempuan yang semakin tertawa kencang. Mara bahaya kini kembali menghampiri Gama. Apalagi kecemasan Ki Dudui sore itu pada sebuah talaga cindek dan rawa tilas mendapatkan jawaban langsung. Karena kedatangan sahabat Dewi istri Gama berasal dari sebuah kampung yang Ki Dudui cemaskan. Apakah Gama akan kembali menjalani sebuah perjalanan panjang untuk menebus apa yang sedang Dewi rasakan saat ini dan menuntaskan rasa ingin tahunya pada sang buyut, Kilang Samana berasal. Walaupun awalnya hidup Gama ingin aman dan juga nyaman menjalani kehidupan, namun takdir di dalam hidup menyeret paksa Gama pada keadaan seperti ini tanpa memberikan sedikit pun pilihan. Siapakah Alda sebenarnya? Dan mengapa semua itu bisa terjadi? Apakah dalang dari kecemasan Ki Dudui sekeluarga adalah Alda, termasuk ibunya? Atau ada cerita lain dari Kilang Samana kala itu? Kita akan berjumpa kembali dan menjadi saksi perjalanan seorang Digdaya Adiguna Gama di episode ketiga, Akad Jiwo. Misteri dan segala yang menghampiri Gama dan keluarganya bukan tanpa sebab. Setelah apa yang dilalui oleh Kilang Samana dan juga Gama dalam perjalanan hidupnya, kembali berdampingan dengan sebuah resiko yang sangat berbahaya.